Nah, baik teman-teman, Mimin kembali lagi bersama kalian ya untuk menghibur dengan cerita-cerita novel kita. Oke, kita gaspol. Bab 99-100. Montir cantik milik CEO. Tanpa kelima orang yang duduk di ruang tamu itu sadari, ternyata ada sepasang mata yang membulat sempurna disertai dengan wajah yang nampak pias, saking terkejutnya mendengar percakapan di balik tembok yang membatasi ruang tamu dengan ruangan di bagian dalam rumah mewah itu. Jadi, Evelyn dan Kak Leo benar-benar sudah menikah. Fanya menutup mulutnya agar suara nafasnya yang menderu, tidak sampai terdengar oleh mereka yang sampai sekarang tak menyadari, bahwa dirinya sudah berada di sana sejak obrolan pertama itu dimulai. Niat hati ingin mengadukan kelakuan Ale yang telah berani memasukkan seorang pria ke dalam kamarnya, tetapi malah fakta mencengangkan yang wanita itu dapatkan. Fanya tertegun, merutuki dirinya sendiri, menyesal karena semalam menghabiskan malamnya yang panas dengan Erik, hingga menjelang subuh. Seandainya saja dia tidak terlena dengan surga dunia yang selalu Erik berikan, mungkin dia bisa fokus untuk membuat Leo jatuh cinta padanya. Fanya merasa sudah benar-benar kalah telak dengan kakak tirinya tersebut. Kalau sudah begini artinya pupus jugalah harapan dia dan ibunya untuk menjadi menantu dari keluarga Barus. Fanya mengambil ponsel yang ada di genggamannya, berniat untuk menghubungi sang ibu yang dia pun tak tahu keberadaannya sekarang di mana. Fanya terlonjak kaget saat tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundaknya. Saking kagetnya, wanita itu langsung berjongkok dengan kedua tangannya menutup wajah, kepalanya bahkan tertunduk, takut. Non Fanya, ini bibi Non. Birahmi memegang kedua bahu Fanya yang bergetar. Mendengar suara Birahmi, Fanya langsung membuka tangannya menatap wajah Birahmi dengan sinis. Ada apa ini? Tanya Tuan Zak yang kini sudah berada di hadapan dua wanita yang berbeda generasi itu. Mendengar suara teriakan barusan membuat Tuan Zak bergegas mencari sumber suara tersebut dan membuat obrolan di ruang tamu harus terhenti sejenak. Itu Tuan, tadi Non Fanya mengin. Itu Dat, tadi ada kecoa di dapur, aku kaget dan langsung lari. Mungkin Birahmi juga terkejut dengar aku teriak. Benar begitu kan, Bi? Fanya memainkan kedua bola mata sambil menggerakkan alisnya naik turun, agar supaya Birahmi membenarkan penjelasannya yang tak masuk akal itu. Bagaimana tak masuk akal, sejak dulu sampai sekarang di rumah itu tak pernah sekalipun ada kecoa. Binatang-binatang menjijikan seperti kecoa bahkan tikus sekalipun Birahmi tak pernah melihatnya. Dan Fanya tadi mengatakan dia habis dari dapur, sepertinya itu yang paling tidak masuk akal. Fanya dan ibunya paling anti masuk ke dapur. Baik itu dapur bersih maupun bagian dapur kotor. Selama menjadi bagian dari keluarga Lincoln, kedua wanita itu hidup bagaikan ratu. Selalu ingin dilayani bahkan untuk sekedar mengambil air putih saja mereka selalu minta disediakan. Birahmi terpaksa mengangguk dengan senyum yang juga dipaksakan. Meskipun tak percaya, namun Datzak tak membantah penjelasan Fanya. Kembalilah ke kamarmu, titahnya pada sang putri bungsu. Datzak kemudian berbalik untuk kembali ke ruang tamu lagi. Apa benar yang aku dengar tadi bahwa Kak Evelyn dan Kak Leo sudah menikah? Langkah Datzak sudah terhenti bahkan sebelum kakinya sempat bergerak. Kenapa kalian tega sekali padaku dan ibu? Dat itu masih sah suami dari ibu, bukan? Tapi kenapa Dat tak melibatkan ibu di pernikahan Kak Evelyn? Apa karena ibuku adalah ibu tiri Kak Evelyn, hingga kalian pikir tak pantas kalian libatkan dalam memutuskan hal-hal penting, begitu? Fanya sengaja bicara dengan suara yang bisa didengar oleh orang-orang yang ada di ruang tamunya. Ya, dia ingin keluarga Barus tahu seperti apa berantakannya keluarga Lincoln. Jika dia tidak bisa mendapatkan Leo, maka Leo pun tak berhak bahagia begitu pula dengan kakak tirinya. Mereka harus merasakan apa yang Fanya rasakan. Fanya, pelankan suaramu. Datzak membentak Fanya.
Memalukan sekali jika sampai besannya mendengar perdebatan mereka ini. Kamu benar. Alexandra tiba-tiba muncul di belakang Datsak. Aku tidak sudi jika kau dan ibumu terlibat di pernikahanku. Sayang. Sial, sudah. Datsak menepuk bahu Ale pelan. Wajah tuannya nampak letih dan sedih. Raut wajah lelaki tua itu jelas mengisyaratkan agar Ale tak melanjutkan perdebatan panas mereka. Berbeda dengan Datsak, ekspresi wajah Alexandra cenderung datar. Wanita itu tak menampakkan emosi apapun di sana. Tidak, Dat. Kita selesaikan sekarang. Tidak perlu malu dengan keadaan keluarga kita. Keluarga Leo berhak tahu dengan siapa mereka berbesan. Tukas Ale cepat. Sontak suara Ale yang tegas itu mampu membuat keluarga Barus, yang tadinya duduk tenang kita sudah berdiri juga di belakang Ale. Sedikit banyak mereka sudah mendengar perdebatan itu, jadi bagi Ale tak ada lagi yang perlu disembunyikan. Mom, Dad, Eyang Putri. Ale sedikit menggeser tubuhnya ke samping agar nampaklah Vanya dan Datsak yang memang sedari tadi terhalang oleh tubuhnya. Aku yakin kalian sudah mendengar ucapan Vanya barusan. Benar. Selama ini aku memang tidak pernah menganggap mereka sebagai ibu dan adik tiriku. Mereka tidak pantas mendapatkan pengakuan itu dariku. Tega sekali kau, Kak. Hiks. Vanya menangis menutup wajahnya. Namun Ale tak bergeming. Dia tahu Vanya hanya akting untuk membuat keluarga Leo jadi berempati padanya. Tapi Ale tak akan kalah dan menyerah lagi pada kejahatan. Ketiga orang, Tuan Peter, Nyonya Inara dan Eyang Putri, mereka masih diam menyaksikan perdebatan tersebut. Sementara Leo, dia memang sudah tahu dari Tuan Zak bagaimana perlakuan ibu dan adik tiri istrinya itu di masa lalu. Leo hanya bisa memberi kekuatan dengan terus menggenggam jemari sang istri. Tiba-tiba ponsel Vanya berdering memecah kesunyian untuk beberapa saat. Kini tatapan semua orang fokus pada benda canggih yang masih dalam genggaman Vanya. Benda pipi dengan logo apel tergigit itu terus berdering seakan panggilan itu sangat penting. Wajah yang tadinya menangis sedih kini berubah pias. Wanita itu mengerjapkan mata dengan bibir yang terbuka seolah ingin bicara namun tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya yang tipis itu. Kenapa tidak diangkat? Tanya Ale pada Vanya yang masih mematung menatap layar ponselnya. Apa itu Erik? Vanya mengangkat kepalanya menatap Ale tajam. Cek. Apa tidak puas kalian sudah menghabiskan malam bersama, Ham? Bukankah kau juga baru pulang saat subuh tadi? Ale kembali melayangkan kalimat-kalimat tanya yang membuat tubuh Vanya bagai tersengat aliran listrik. Apa maksudmu, Kak? Aku tidak mengerti. Vanya berpura-pura bodoh di hadapan dedinya dan keluarga Leo. Dia tidak mau mereka sampai tahu bagaimana kelakuan dia di luar sana. Tuan Zak, sepertinya kami harus pamit sekarang. Melihat keadaan yang sudah tak kondusif, membuat Tuan Peter memilih untuk mengakhiri pertemuan mereka. Benar. Sepertinya kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu konflik keluarga kalian ini. Nyonya Inara kembali memberikan tatapan sinis pada Ale. Dia merasa kecewa setelah tahu bagaimana keluarga menantunya penuh konflik dan berantakan. Nyonya Inara langsung membalikkan badannya, berjalan menghentakkan kaki, dan keluar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun pada Alexandra, menantunya. Sangat memalukan. Sambil berjalan keluar terdengar suara Nyonya Inara yang bergumam. Semua orang sangat terkejut mendengarnya. Leo yang berdiri sejajar dengan sang istri pun refleks menoleh pada wanitanya. Jangan dengarkan ucapan Momi. Oke. Leo memegang kedua pipi Ale, menatap manik istrinya dengan sayu. Eyang tunggu kalian di rumah singgah. Eyang Putri lalu melangkah keluar menyusul putri sulungnya. Evelyn, Vanya, ikut Dat. Setelah seluruh keluarga Barus pergi, Tuan Zak langsung meminta kedua putrinya itu masuk ke ruangan kerjanya untuk bicara. Dan tentu Leo pun dilibatkan dalam percakapan tersebut. Sebagai ayah, aku sangat kecewa dengan sikap kalian berdua. Di dalam ruang kerja itu Zak langsung memulai pembicaraan.
Meski kalian terlahir dari rahim yang berbeda, tapi kalian tetap bersaudara karena memiliki ayah yang sama. Benar, Kak. Kita ini saudara, kenapa kakak selalu bersikap dingin padaku? Ale tak menjawab, dia malah beranjak dari duduknya lalu keluar dari ruangan tersebut. Namun tidak sampai 5 menit Alexandra sudah kembali lagi ke ruangan itu dengan sebuah amplop berwarna coklat di tangannya. Di hadapan suami, Dedi dan Vanya tentunya, Ale langsung melemparkan amplop itu ke atas meja. Tuan Zack menatap bingung wajah putrinya yang datar. Sayang, Leo menghampiri sang istri. Tadi kau bilang kita saudara. Ale menaikkan satu sudut bibirnya, mengejek. Jangan mimpi. Sambung Ale lagi tanpa memperdulikan raut kebingungan ketiga orang itu. Apa maksud, kakak? Kenapa bicara seperti itu? Sayang, amplop apa itu? Rasa penasaran membuat Dat Zack mengambil amplop tersebut. Bukalah, Dat. Jawab Ale singkat. Tak perlu menjelaskan sebab semua sudah tertulis jelas di kertas yang ada di dalam amplop itu. Dat Zack lalu membukanya dengan hati-hati. Tiba-tiba kertas yang tengah berada dalam genggamannya jatuh ke lantai. Jantungnya seperti diremas-remas oleh kenyataan pahit. Bagaimana mungkin? Gumam pria tua itu dengan tatapan kosong. Suaranya terdengar bergetar. Syok dan terguncang pastinya. Vanya yang penasaran pun langsung mengambil kertas tersebut yang jatuh di antara kedua kaki dedinya. Dek, tidak mungkin. Vanya memekik histeris. Tidak, ini pasti bohong. Vanya bangun dari duduknya lalu berjalan cepat ke arah Ale. Kau pasti berbohong. Kau jahat, Kak. Kau jahat. Vanya memegang kedua bahu Ale lalu mencengkeramnya dengan kuat. Vanya, lepaskan. Tidak mau sampai ada hal buruk terjadi pada sang istri, Leo dengan sigap melepaskan cengkeraman tangan Vanya di kedua bahu Alexandra. Wanita itu juga tak kalah terguncangnya. Au! Lirih Dat Zack sambil memegang dadanya sendiri, dada sebelah kiri yang tiba-tiba terasa nyeri. Bab 100. Dat Zack terkena serangan jantung, tidak kuat menerima kenyataan pahit yang baru saja dia lihat sendiri. Bukti yang diberikan Ale padanya, bahwa Vanya bukanlah anak kandungnya. Ternyata beberapa minggu yang lalu, Ale dengan sengaja mengambil sampel rambut dari dedinya dan Vanya. Masing-masing helai rambut yang Ale dapatkan adalah dari rambut mereka yang tertinggal disisir. Kecurigaan Ale selama ini ternyata benar. Vanya memang bukan anak kandung dedinya, dan sekaligus mematahkan bahwa mereka saudara tiri. Bukan rencana Ale memberitahukan kenyataan itu secepat ini. Tapi karena Vanya terus berakting seolah dialah korban, maka Ale tak bisa lagi menahan diri untuk menunjukkan siapa wanita itu sebenarnya. Setelah tiba di IGD, Dat Zack langsung mendapatkan penanganan oleh dokter. Sementara Ale dan Leo masih setia menunggu di depan ruangan itu. Non. Damar datang dengan tergesa-gesa. Setelah mendapat kabar bahwa tuannya dilarikan ke rumah sakit, Damar langsung meninggalkan pekerjaannya dan bergegas menyusul ke rumah sakit swasta tersebut. Ale terus mondar-mandir bahkan tak mendengar Damar yang menyapanya. Sayang. Hei. Stop. Tenang. Kamu harus tenang. Leo menahan tubuh istrinya agar berhenti berjalan mondar-mandir. Ini semua salahku. Dedi seperti ini karena aku. Ucapnya dalam tangis. Tanpa bisa dikendalikan lelehan bening itu meluncur begitu saja. Tidak. Bukan, ini bukan salah kamu. Jawab Leo yang kini sudah beralih memeluk tubuh istrinya. Hanya dalam sekian detik, kini tubuh Ale sudah berada dalam dekapannya. Tangis Ale semakin pecah, tak bisa lagi dia tahan. Wajah Ale tiba-tiba pucat, merasakan seolah lututnya goyah dengan tulang yang terasa lunglai. Tubuh Ale terkulai lemas, bahkan untuk berdiri pun wanita itu tak mampu menopangnya. Dia benar-benar hancur. Karena emosinya pada Vanya membuatnya tak bisa menahan diri hingga membuat dedinya kembali terkena serangan jantung. Sayang. Hei. Bangun. Yang. Astaga. Dalam dekapan Leo,
Ale tiba-tiba tak sadarkan diri, pingsan. Beruntung mereka sedang di rumah sakit, Damar yang masih berada di sana, langsung memanggil beberapa nakes untuk membantu memeriksa keadaan Alexandra. Dokter sudah selesai memeriksa Alexandra, dan salah satu punggung tangannya pun sudah terpasang selang infus. Leo duduk di sisiran, yang tempat Ale berbaring. Pasti berat sekali bebanmu selama ini, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendiri lagi. Aku akan membantumu menyelesaikan semuanya. Ucap Leo dalam hatinya sambil menggenggam erat tangan sang istri. Damar sudah menceritakan semuanya pada Leo. Termasuk soal kecurigaan Ale terhadap Irham. Tanpa bantuan Damar, mungkin Ale tak bisa secepat ini tahu kenyataan bahwa Fanya bukan anak dari dedinya. Damarlah yang membantu Ale membawa sampel rambut itu untuk diperiksa. Kini tongkat estafet sudah diberikan. Damar menyerahkan tanggung jawab penyelidikan tentang Irham pada Leo. Atas permintaan Leo, sekarang Damar akan fokus pada perusahaan Lincoln saja, sebab Leo yakin baik Alexandra maupun Tuan Sak akan absen dalam waktu yang lama di perusahaan milik mereka tersebut. Sebagai bawahan yang berdedikasi tinggi, Damar akan menjalankan perusahaan itu sebagaimana mestinya. Setelah Damar pergi, Leo langsung menghubungi Angga. Asisten pribadinya yang sangat kompeten itu. Apa kau sudah membuka pesanku? Tanya Leo di sambungan itu. Sudah, Tuan. Cari tahu latar belakangnya. Dan cari tahu juga apa dia sudah berkeluarga atau belum. Kurang dari 2 hari, aku ingin informasi lengkap tentang pria itu sudah sampai padaku. Setelah memberi perintah, Leo langsung memutus sambungan itu secara sepihak. Aku pastikan mereka akan membayar semua perbuatan buruk yang sudah mereka lakukan padamu. Aku tak akan membiarkan mereka lolos dari jerat hukum. Sementara itu, Fanya yang juga tak bisa menerima kenyataan terus meraung dan menjerit frustasi. Birahmi dan Pak Guntur sampai kewalahan untuk menenangkannya. Ada apa ini? Fanya, apa yang terjadi padamu? Yang ditunggu-tunggu akhirnya pulang juga. Nyonya Sophie terkejut dengan keadaan kamar putrinya yang hancur berantakan. Semuanya sudah berserakan tak beraturan di lantai. Mendengar suara ibunya, Fanya langsung berbalik dari tempatnya berdiri. Wajahnya dipenuhi cairan bening, rambutnya acak-acakan, bahkan penampilan Fanya saat ini terlihat sangat mengkhawatirkan. Ibu, apa benar aku bukan anak Datsak, Bu? Dek. Nyonya Sophie nampak terkejut dengan pertanyaan yang terlontar dari mulut putri semata wayangnya itu. Apa maksudmu, sayang? Tentu kamu anak Dedi Sak. Dengan isyarat tangannya, Nyonya Sophie memerintahkan Birahmi dan Pak Guntur untuk keluar dari kamar sang putri. Fanya lalu mengambil kertas yang sudah lecek tak berbentuk. Lalu ini apa, Bu? Di sini tertulis DNA aku tak sama dengan Dedi. Hiks. Lalu aku ini anak siapa? Fanya kembali menangis, sedangkan Nyonya Sophie masih berusaha mencerna isi dalam kertas yang Fanya berikan. Tidak, ini tidak mungkin. Siapa yang memberikan kertas ini padamu? Ini palsu. Ini pasti sudah dimanipulasi. Nyonya Sophie merobek kertas itu jadi beberapa bagian. Lalu menggenggamnya dengan kuat. Evelyn yang memberikannya padaku. Dek. Nyonya Sophie melotot, hingga membuat kedua pupilnya hampir melompat keluar. Seketika wajah Nyonya Sophie pucat pasi seperti tidak ada deastrisrah yang mengalir di sana. Dia bahkan tak tahu Fanya ternyata bukan anak dari suaminya. Jelaskan. Kenapa ibu melakukan hal kotor ini? Dengan siapa saja ibu tidur? Hah? Fanya menaikkan nada suaranya. Membentak ibunya itu dengan kedua iris yang tajam. Plak. Satu tamparan yang cukup keras mendarat sempurna di pipi mulus Fanya. Fanya memegang pipinya yang panas dengan air mata yang kembali menetes tanpa suara. Jadi benar. Aku memang bukan anak Datsak. Dengan tamparan ini, ibu sudah mengatakannya. Nyonya Sophie hanya menggelengkan kepala tanpa memberi penjelasan atau sekedar alasan.
Sekarang keluar dari kamarku. Fanya mendorong ibunya dengan kasar. Fanya, sayang. Dengarkan ibu dulu, nak. Maafkan ibu. Nyonya Sophie berusaha untuk membujuk putrinya, namun sayang, Fanya sudah terlanjur kecewa. Sebagai anak, dia merasa sudah dibohongi dan dikhianati oleh ibunya sendiri. Fanya sudah mengikuti semua perintah ibunya, dari A sampai Z. Tapi kenapa seperti ini balasan yang dia terima? Keluar. Fanya kembali membentak ibunya dengan nada tinggi, berat. Setelah Nyonya Sophie sudah berada di luar kamar, Fanya langsung menutup pintu dengan membantingnya tepat di depan wajah wanita itu. Tok tok tok. Fanya, buka, nak. Apa salah ibu padamu, sayang? Kenapa kamu memperlakukan ibu sehina ini? Nyonya Sophie hanya melakukan satu kesalahan, tapi dia tidak pernah membayangkan kesalahannya itu akan berakibat fatal. Kesalahannya yaitu, tidur dengan pria selain suaminya. Nyonya Sophie mengambil ponselnya yang masih berada di dalam tas brandednya. Kamu kemana Irham? Kenapa dari kemarin tidak bisa dihubungi? Aku sangat membutuhkanmu sekarang. Gumam Nyonya Sophie sambil menatap layar ponselnya, yang tertera nomor Irham di sana. Berkali-kali mencoba menghubungi nomor pria itu, namun jawabannya tetap sama. Tidak aktif. Semalam bahkan Nyonya Sophie sampai menginap di hotel, karena Irham tak membukakan pintu apartemennya.